Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, ucapan kami, ampuni setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mendengar perkataan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar sungguh-sungguh Engkau sendiri yang nampak Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami boleh diberkati oleh perkataan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Tuhan mau dekat dengan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita lihat ayat 38, Marta yang saat itu menerima Yesus, Marta yang mengundang Yesus, Marta yang menyambut Yesus, harusnya Marta duluan yang harusnya fokus duduk dan mendengarkan apa yang Yesus katakan ketika Yesus datang pada saat itu. Tapi malahan setelah itu Marta tinggalin Yesus dan Marta sibuk. Untuk ngapain? Mungkin bikin capcay di belakang, mungkin bikin puyung hai di belakang, mungkin bikin babi kecap di belakang. Sibuk. Padahal sesungguhnya Tuhan mau dekat dengan saudara dan saya. Tuhan juga mau dekat kepada Marta. Tetapi kesibukannya akhirnya membuat dia lebih memilih untuk sibuk daripada duduk diam di kaki Tuhan. Sebenarnya ini menggambarkan banyak setiap kita, orang Kristen, anak Tuhan, tetapi kita terlalu sibuk sampai gak punya waktu untuk Tuhan. Terlalu sibuk sampai kita gak punya waktu untuk Tuhan. Dengar baik-baik sekali lagi, Tuhan mau dekat dengan saudara dan saya. Karena betapa sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya, Dia mau dekat kepada setiap kita. Supaya ketika saudara dan saya dekat kepada Tuhan, kita bisa dengar-dengaran apa yang Dia instruksikan dalam kehidupan setiap kita. Dan kita melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Jangan cuma sibuk dengan urusan kita sendiri, sibuk dengan kepentingan kita sendiri, sibuk untuk keuntungan kita sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Jangan sampai kesibukan kita mencuri keintiman setiap kita. Marta sibuk sekali melayani. Ayat itu kan tulis sibuk sekali, sampai rasanya gak punya waktu buat duduk di kaki Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, gak ada salahnya sih kita melayani. Gak salah. Layani Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Nggak salah, nggak ada salahnya kita bekerja sungguh-sungguh buat menghidupi keluarga setiap kita. Nggak ada salahnya, tetapi akan menjadi salah kalau kita menjadikan pelayanan kita, pekerjaan kita, itu Tuhan atas hidup setiap kita. Perhatikan baik-baik.
Kedekatan dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan kesibukan kita, dengan urusan-urusan kita, nggak bisa. Kalau kita udah sibuk melayani, udahlah, nggak perlu lagi kita duduk diam. Rasanya kita udah sibuk, pokoknya kita buat Tuhan. Semua pakai kata buat Tuhan. Marta juga mengerjakannya buat Tuhan. Tetapi apa nanti yang dikatakan Tuhan? Terus kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini, biar ini menguatkan setiap kita, menyadarkan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan harus bilang buat saya untuk stop dulu, istirahat dulu pelayanan. Akhirnya aku stop semua pelayanan. Stop untuk apa? Dengar-dengeran dulu, duduk diam, dan dimana saya harus belajar firman Tuhan, dimana saya harus denger-dengeran apa yang Tuhan mau. Stop dulu. Jangan kebanyakan pelayanan, sibuk sekali. Bukan berarti nggak boleh. Kadang-kadang udah kebanyakan pelayanan, kita udah nggak ada waktu lagi duduk diem untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Lihat Marta. Marta sibuk loh tentang Tuhan loh. Mungkin Marta lagi masak babi kecap buat Tuhan, lagi bikin kangkung, ayam geprek. Tuhan sebenarnya mau bilang kepada Marta, iya, aku tahu Marta, aku tahu, aku capek nih dalam perjalanan. Kamu buat masak buat aku, kamu berbuat sesuatu buat aku, dan itu bagus. Makanya hidup ini harus balance ya, harus seimbang, dimana kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan dan kita juga melayani Tuhan. Harus balance. Tetapi Tuhan mau mengajarkan Marta untuk tahu prioritas. Tahu bahwa Tuhan itu yang utama dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Harusnya kita mendahulukan Dia dalam segala hal, dalam kehidupan setiap kita. Orang yang sibuk sampai nggak ada waktu buat Tuhan, sekalinya datang sama Tuhan bukan bersekutu, tapi apa? Tapi komplain. Kayak Marta. Marta datang nggak sama Tuhan? Marta datang loh. Di ayat 40 dari Lukas 10, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Wow. Marta bilang, Tuhan, lihat dong Tuhan, tuh Maria cuma duduk-duduk. Aku nih sibuk loh pelayanan. Aku sibuk loh Tuhan, pelayanan dari pagi sampai malam. Dari aku keluar dari matahari belum terbit sampai matahari tenggelam, aku masih di gereja loh. Aku masih pelayanan loh Tuhan. Aku kerja loh Tuhan. Aku begini loh, aku begini. Orang yang gak punya keintiman sama Tuhan, pada akhirnya dia mendekati Yesus hanya untuk apa? Komplain. Komplain, aku sudah begini loh Tuhan, aku sudah buat ini loh Tuhan, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, aku ini loh Tuhan, ini loh tuh. Komplain, komplain, komplain. Kenapa Marta komplain? Sementara Marta terlalu lelah dengan kesibukannya, dan dia lihat Maria cuma duduk ngobrol dengan Yesus. Dengar baik-baik, orang yang terlalu sibuk dengan dirinya selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Sekali lagi, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, pada akhirnya orang itu cuma membandingkan dirinya dengan orang lain. Kok gue gak seperti dia ya? Padahal gue udah kayaknya serius loh. Kok gue gak seperti dia lah? Kita membanding-bandingkan. Jangan sampai sekali lagi kesibukanmu mencuri keintimanmu dengan Tuhan. Karena sebenarnya satu hal yang Tuhan mau dari setiap kita, Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Tuhan mau dekat dengan saudara dan saya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Dan kata asli dari menyusahkan diri, di mana pada saat itu Tuhan bilang gini kepada Marta, 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 engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Nah, kata asli dari menyusahkan diri itu turbaso, di mana tidak tenang, merepotkan diri, gelisah. Akhirnya ketemu satu kata, yaitu asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi adalah dugaan atau anggapan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir tanpa adanya bukti yang kuat atau pembuktian secara langsung. Dalam kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dianggap benar meskipun belum tentu kebenarannya. Yang ada di pikiran orang-orang yang gak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan, yang gak memprioritaskan Tuhan, yang ada di pikiran cuman asumsi. Kayaknya benar, tapi belum tentu kebenarannya. Belum terbukti kebenarannya, hanya ada asumsi. Orang yang sepertinya sibuk buat Tuhan, tapi nggak memiliki keintiman dengan Tuhan, cek baik-baik, pasti selalu berasumsi dengan orang. Dan akhirnya itu yang Tuhan bilang, kamu khawatir, kamu nggak tenang, dan pada akhirnya itu menyusahkan diri kamu sendiri. Ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, Maria memilih bagian yang terbaik. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kita mau intim sama Tuhan atau kita mau sibuk dengan diri kita sendiri tanpa keintiman dengan Tuhan, itu pilihan. Sama-sama katakan dengan saya, itu pilihan. Maria memilih bagian yang terbaik, di mana dia duduk di kaki Tuhan. Tetapi Marta sibuk merepotkan dirinya sendiri. Pada akhirnya nggak tenang dan menyusahkan dirinya sendiri. Sampai benar-benar Marta komplain sama Tuhan. Jangan sampai hidup kita cuman komplain, dan komplain. Dan pada akhirnya kita nggak memilih bagian yang terbaik, di mana kita duduk di kaki Tuhan, dengar-dengaran. Karena Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Jangan sampai kesibukan kita mencuri keintimanmu dengan Tuhan. Pada saat itu Yesus ada di rumah Maria dan Marta. Mereka bisa memilih mau ngobrol dengan Yesus atau mau bikin babi kecap dulu. Bisa pilih nggak? Bisa pilih. Tetapi Maria memilih yang terbaik, di mana dia duduk mendengarkan Yesus, sementara Marta sibuk sepertinya buat Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya mau setiap kita untuk selalu dekat dengan Dia. Hidup ini harus balance ya, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus. Hidup ini harus balance. Ingat, hidup ini memilih. Kita harus pilih. Kita memilih mendekat sungguh-sungguh pada Yesus, membangun keintiman dengan Tuhan, atau kita sibuk dengan diri kita sendiri. Itu pilihan saudara dan saya. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita disadarkan bahwa sungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat sayang kepada kita, dan Tuhan mau mendekat kepada setiap kita. Yuk, biarlah kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan jadi nomor satu dalam kehidupan setiap kita. Jangan sibuk dengan semuanya seolah-olah kita mau kerjakan buat Tuhan, tetapi sesungguhnya kita nggak ada waktu untuk duduk diam mendengarkan instruksinya. Dimana Tuhan mau setiap kita duduk diam, berduaan dengan Tuhan, dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kalau firman-Mu ini menegur setiap kami, Tuhan Yesus, ampuni setiap kami. Kalau selama ini Tuhan, mungkin kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, kami terlalu sibuk melayani, kami terlalu sibuk bekerja ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, kami nggak punya waktu untuk duduk diam, kami nggak punya waktu untuk membaca Alkitab, kami nggak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Tuhan, karena kami terlalu sibuk, ampuni setiap kami Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan, kami mau bangun komitmen baru Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mau membangun keintiman, membangun persekutuan dengan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami. Kami juga berdoa buat
sahabat-sahabat kami Tuhan. Aku berdoa buat mereka Tuhan, yang saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui firman Tuhan hari ini mereka ditegur. Mereka juga boleh saat ini ya Tuhan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, masuklah dalam kehidupan mereka, di mana mereka menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan dan hati mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.